perbedaan muqaddimah dan tamhid. Baik. Sekarang kita akan membahas yang terpenting dari Hitatul Bahas. Masuklah kita kepada apa? Anasirul bahas atau mahawir, ya kan? Mahawirul bahas. Yang disebut al-mihwar atau anwan. Atau kita sebut anasirul bahasnya. Misalnya kita berbicara tentang bagaimana cara kita membuat anasirul bahas. Fikrah yang akan kita buat dalam membuat anasirul bahas adalah kita memperkenalkan judul inti kita. Misalnya, kita berbicara tentang apa? Misalnya apa? Misalnya tentang apa nih? Apa? Ayo, ada yang mau kasih usulan? Atau oke, kita pilih misalnya tadi Qissatu Sayyidina masalan fi suratil Anbiya. Atau misalnya kita mau ngambil tentang yang lughah, misalnya kita kerucutkan, misalnya at-tashbih at-tamtsili fi suratil Baqarah, misalnya fi suratil Baqarah, misalnya begini kan. Nah, berarti ketika kita menuliskan anasir lu, berarti di sini apa yang kita ingin tahu? Kita nggak tahu kan, nggak semua qori tahu apa itu tashbih tamtsili, ya kan? Tashbih tamtsili berarti yang pertama kita tulis apa definisi daripada tashbih tamtsili. Misalnya secara apa namanya, secara gamblang aja, secara apa, karena ini terbatas ya bahasnya secara ijmali. Berarti yang pertama kita nggak tahu nih, berarti kan qori nggak tahu, nggak semua yang baca ini anak lughah, nggak semua yang baca ini orang yang paham tentang tashbih tamtsil. Berarti tashbih tamtsil itu apa, ya kan? Kemudian berarti apa? Atau takrif daripada tashbih tamtsili. Kemudian abis itu apa? Baru masuk kepada at-tashbih at-tamtsili fi suratil Baqarah. Misalnya, ini berarti kita misalnya membagi ya. Sebentar, maaf. Misalnya kita menulis ketika kita menulis at-tashbih tamtsil fi suratil Baqarah, ya, sebelum kita menentukan anasir, ada berapa masalah tashbih tamtsili di surat Al-Baqarah. Kita ulang lagi, ada berapa masalah tashbih tamtsili di surat Al-Baqarah dulu nih, kita kumpulin. Misalnya waradat, ya kan? Waradat at-tashbih tamtsili fi suratil Baqarah 10 ayat misalnya. Misalnya, apa aja nih ayat-ayatnya? Oke kan, kita udah dapat nih poin 1, poin 2, poin 3 ilal akhir. Nah, ini disebut namanya manhaj istiqra'i. Jadi kita kumpulin dulu masalahnya, baru kita tahlil, ya. Nih, masalahnya apa nih? Tashbih tamtsilin 1 2 3 kita tulis, ya kan. Nah, habis itu setelah kita menulis, ya kan, kita tahu masalah ada tashbih tamtsili di suratul Baqarah. Nah, baru di situ kita baru bisa menentukan bab, fasal apa mabahas atau anasir lainnya. Berarti kita tadi di dalam bahas kita tadi kan lembaran pertama muqaddimah,
ya kan? Itu. Yang kemudian anasir maudu, misalnya yang pertama, karena ini nggak pakai mabahas dan pembagiannya karena terlalu besar dan penjabarannya singkat ya, dalam halaman yang tidak besar, langsung aja al-awwal, ya kan? La tatakallam fi awalan, boleh, nggak apa-apa, langsung kita pembagi kepada mabahas. Al-mabhasul awal, misalnya tadi kita tulis dulu tasbih tamsil itu apa, kan kita nggak tahu, nggak semuanya tahu. Jadi at-ta'rif an tasbih apa? At-tasbih tamsili. Nah, berarti lugotan was dilahan. Nah, kemudian baru di sini adalah al-mabhasus tsani, berarti kita membagi dua mabhas. Mabhas yang pertama tentang tasbih tamsili secara umum, yang mabhas kedua adalah inti dari pembahasan kita, yaitu al-mabhasus tsani. Berarti apa? Al-mabhasus tsani, misalnya, ini kan langsung nih. Nah, ini jadi al-mabhasus tsani, berarti langsung at-tasbih tamsili. Nah, judul ini, misalnya kan, at-tasbih at-tamsili fil Qur'anil Karim. Baru awalan, apa masalahnya yang kita buat? Masalah laqad waradat fi suratil Baqarah laqad warada masalan al-amtsilah min at-tashbih at-tamsili fi suratil Baqarah masalan 10 ayat. Awalan, baru masalahnya apa? Jabarin. Sanian, salisan, robian, seperti itu. Kalau, nah ini contoh, barulah jadi sebuah bahas. Contoh. Ini cara membuat anasir maudhu. Misalnya ini contoh dalam lughah. Begitu juga nahwu, misalnya huruful jar fi suratil Fatihah. Ente cari dulu di huruf-huruf jar yang ada di suratul Fatihah itu apa aja? Ada berapa ayat misalnya. Nah, baru ditulis apa itu huruf jar, ada berapa huruf jar, kemudian dalam surat Fatihah baru di situ ditahlil. Seperti itu. Mafhum? Ya. Nah, ini contoh daripada misalnya yang lain. Ini tasbih. Agar semoga menjadi wadih ya, al-amru wadih. Misalnya tadi apalagi contohnya misalnya masyru'iyatuz zakat misalnya, atau az-zakah misalnya. Kita lihat misalnya misalnya yang jangan yang besar. Kalau ngambil judul itu kan ini karena bahasnya kecil, jadi lebih spesifik lagi ya. Atau misalnya tadi qissatu al-anbiya tadi ya, yang kecil, qissatul anbiya qissatul afwan ya, qissatu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam fi surati fi suratil anbiya. Berarti yang kita bahas berarti di dalam surat Anbiya nas yang mana yang tertera kisah Ibrahim. Berarti al-awwal nasul ayah allati tubayyin atau waradat fiha qissat Ibrahim alaihissalam. Ente baca tuh qauluhu ta'ala bla bla bla, baru di situ berarti nasnya. Yang kedua ma'aninya misalnya, ya kan? Ma'aninya al-makna al-ijmali aja dulu, ya kan? Karena di situ tidak dibutuhkan ya al-makna al-ijmali lil ayah baru di situ kita melihat ada unsur-unsur apa dalam ayat ini. Yang ketiga berarti kita lihat di situ apa? Coba baca ayatnya. Di situ misalnya uslubud dakwah atau ad-difa'. Berarti di situ ada bagaimana Nabi Ibrahim mendifa kaumnya dengan uslub seperti apa. Ya kan? Ad-difa'
an dakwah, anil haq, ad-difa' anil haq misalnya. Nah, misalnya gini, di bagian sebelah mana ayat yang menunjukkan tentang difa' anil haq di situ? Boleh juga seperti itu. Ya kan? Nah, atau juga misalnya ya kan ini nasul ayat secara umum baru ya wa min hadhil ayah ya kan tashmalu ala al-mabahis at-taliyah. Awalan ad-difa' anil haq, dalil qauluhu ta'ala hakaza. Thaniyan, masalah uslubul hiwar baina Ibrahim alaihissalam wa qaumihi bidalil qaulihi ta'ala hakaza, kemudian ente jabarin sesuai yang ada di muqarrar, sesuai dengan kemauan dokter. Seperti itu. Dan selanjutnya ya. Jadi cari dulu titik masalahnya apa yang akan dibahas, kemudian di situ baru ente bisa membuat anasir atau mihwar al-mawdu' alladhi sayakun atau alladhi sayakunu anawin al-bahas. Ya, ini adalah bagaimana cara kita membuat anasir apa? Anasiril mawdu'. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi kita telah membahas bagaimana cara kita menyusun anasir atau maudu' atau tema-tema subtema yang akan kita jadikan dalam pembahasan kita. Sekali lagi adik-adik sekalian, bahwa dalam membuat subtema ini kita juga tidak harus ada di sinilah menunjukkan tentang syakhsiatul bahis. Jadi sejauh mana seorang peneliti, seorang penulis memahami betul tentang judul yang apa yang akan dia buat. Jadi di sini dokter akan lihat, ini dia nukil benar-benar dari buku. Nah, itu yang dimaksud. Jadi mindahin buku aja dalam tulisan tangan. Nah, itu nggak boleh. Tapi bagaimana setelah seorang bahas ini membaca, namun dia nanti akan mendapatkan fikroh seperti itu. Jadi misalnya jangan nurutin, oh di buku emang marojinya buku muqarrar, di buku muqarrar misalnya berbicara tentang tashbih, seperti apa yang ditulis di muqarrar, bukan, itu namanya nukil. Nah, ini yang nggak boleh seperti itu ya. Jadi nanti membuat anasir tadi, pelajari dulu fikroh maudunya, pahami kira-kira, baru Anda bisa menyusun anasir. Dan penyusunan anasir itu nanti akan berkembang ketika Anda mulai melaksanakan bahas. Seperti cuma di sini Anda membantu poin-poin apa yang akan Anda bahas, seperti itu ya.